Bayangkan, seorang gadis salah masuk villa di tengah musim dingin Korea. Tanpa sadar, villa itu milik seorang CEO muda yang terkenal dingin dan tak tersentuh. Saat sang CEO pulang dan menemukan gadis asing tinggal di dalamnya, badai salju membuat mereka terjebak bersama. Namun yang tak disangka, CEO itu justru sangat perhatian, lembut, dan diam-diam memanjakannya. Inilah kisah saat alamat yang salah berubah menjadi awal cinta yang tak terduga. Di pinggiran Gangwon, tersembunyi sebuah villa modern berdesain kaca penuh, menghadap langsung ke hutan pinus dan lembah bersalju. Villa itu milik seorang CEO muda yang terkenal dingin dan sulit didekati, Han Ju-won, lelaki berusia 29 tahun yang memimpin perusahaan teknologi terbesar di Seoul. Sementara itu, seorang gadis sederhana bernama Arm, 22 tahun, baru saja tiba dari Busan setelah gagal mendapatkan pekerjaan di Seoul. Ia mencari tempat tenang untuk menenangkan pikiran sebelum kembali berjuang. Seorang kenalan lamanya mengirim alamat villa murah untuk disewa selama musim dingin. Aram pun pergi ke lokasi itu membawa koper kecil dan secarik alamat, tanpa tahu bahwa alamat itu salah. Salju turun lembut ketika Aram tiba. Villa itu tampak kosong dan tidak terkunci. Ia menyalakan pemanas, membersihkan sedikit, dan akhirnya tertidur di sofa sambil memeluk jaketnya yang tipis. Malam itu sunyi, kecuali deru angin musim dingin. Hingga suara pintu utama terbuka. Aram terbangun dan melihat seorang pria tinggi dengan kot hitam masuk. Wajahnya tajam, dingin, dan karismatik. Napas Aram tercekat begitu ia mengenali wajah itu dari berita TV. Han Ju-won, CEO paling diburu media. "Apa yang kau lakukan di villaku?" tanyanya dengan suara dalam dan tegas. Aram langsung bangkit. Maaf, saya pikir ini villa sewa. Teman saya memberi alamat, saya tidak tahu kalau ini milik Anda." Villa sewa? Tidak ada satupun villa sewa di daerah ini. Wajah Aram memucat. Ia sudah menyiapkan diri untuk diusir malam itu juga. Tapi pada saat yang sama badai salju mulai memburuk. Jalan satu-satunya menuju kota tertutup total oleh tumpukan salju. Ju-won melihat kondisi cuaca di monitor dinding. Ia akhirnya menatap Aram. "Kau tidak bisa pergi malam ini." Aram menunduk. "Saya akan menunggu di teras." "Tidak. Tetap di sini. Badai seperti ini berbahaya." Nada suaranya tetap dingin, tapi tindakan itu menyelamatkannya. Badai salju berlangsung berhari-hari, memaksa Aram tinggal lebih lama. Yang mengejutkannya, Ju-won bukan pria kasar seperti rumor media. Ia menyiapkan sarapan ekstra, pura-pura seolah ia selalu membuat porsi lebih. Ia menambahkan selimut ekstra di sofa Aram tiap malam. Ia mengajari Aram cara menggunakan sistem pemanas lantai canggih di villa itu. Ketika Aram batuk kecil, Ju-won langsung memeriksa suhu tubuhnya tanpa ragu. "Kenapa Anda melakukan ini?" tanya Aram suatu sore ketika Ju-won memakaikan syal tebal ke lehernya sebelum keluar membersihkan salju di halaman. Ju-won menatapnya sebentar. "Kau terlihat seperti seseorang yang tidak boleh dibiarkan sendirian dalam dingin." Jawaban itu membuat Aram terdiam. Suatu malam, listrik villa mati karena badai besar. Hutan pinus gelap total, hembusan angin berdesing tajam menabrak kaca. Areum gemetar, ia benci gelap sejak kecil. Ju-won mendekat dan memegang lengannya. "Kau takut?" Areum tidak menjawab, tapi tangannya tremor. Tanpa banyak bicara, Ju-won menariknya masuk ke pelukannya. Tubuhnya hangat. Aroma kotnya menenangkan. "Tidak apa-apa," bisiknya lembut. "Aku di sini." Bagi Areum, itu adalah pertama kalinya ia merasa aman setelah berbulan-bulan hidup sendiri di kota besar. Listrik menyala beberapa menit kemudian, tapi Ju-won masih tidak melepas pelukannya. Seolah ia juga menemukan sesuatu yang ia butuhkan. Semakin lama terjebak badai, semakin dekat mereka. Ju-won mulai menunjukkan sisi dirinya yang tak pernah ia biarkan siapapun lihat. Ia memasak ramyeon sambil mengobrol pelan. Ia memperlihatkan ruang kerja rahasianya yang berisi sketsa mesin ciptaannya. Ia bercerita tentang masa kecil yang kesepian dan tekanan menjadi pewaris keluarga cebol.
Ia bahkan tertawa kecil untuk pertama kalinya saat Areum memberikan pancake bentuk hati yang gagal. "Kau membuat villa ini terasa hidup," ujar Juwon tanpa menatap Areum. Sebelumnya terlalu sunyi. Areum merasakan dadanya hangat. Seminggu kemudian, salju di jalan akhirnya dibersihkan. Areum bisa kembali ke Seoul. Ia mengemasi barangnya. Hatinya terasa berat, tapi ia tahu dunia mereka berbeda. Juwon berdiri di pintu villa. Ekspresinya sulit ditebak. "Terima kasih sudah membiarkan saya tinggal," kata Areum pelan. Juwon mendekat selangkah. "Jadi, kau benar-benar akan pergi?" Areum menunduk. "Saya tidak boleh merepotkan Anda lagi." Juwon meraih tangan Areum. Hangat, tegas. "Kalau menurutmu kau merepotkan?" Ia menarik Areum hingga gadis itu menatap matanya. "Maka biarkan aku direpotkan seumur hidup." Areum terpaku. Jantungnya berdebar keras. "Aku tidak ingin villa ini kembali kosong. Aku tidak ingin kembali sendiri. Aku ingin kau tetap di sini." Salju turun halus dari langit, melukis adegan itu seperti drama Korea. Areum mengerjap, nyaris tak percaya. "Juwon Si, apa maksud Anda?" Juwon menariknya ke dalam pelukan hangat yang dulu hanya menjadi perlindungan sementara, sekarang menjadi tempat pulang. "Maksudku sederhana. Tinggallah bersamaku. Izinkan aku menjagamu, memanjakanmu, dan membuatmu merasa hangat setiap hari." Dan di tengah musim dingin Gangwon yang membeku, hati mereka justru mencair, menyatu tanpa ragu.